terima kasih masih bersama saya dalam Bincang Santai. Kita lanjutkan perbincangan ini pada Windiarti ya. Ada aturan, pasti ada sanksi ketika melanggar. Bagaimana komentar Windiarti? Baik Mas Taufik, kita kalau aturan Polwan ini tidak harus ya. Aturan Polwan berjilbab itu sudah disebutkan di situ tidak harus bagi yang memang sudah terpanggil untuk memakai jilbab. Bagi anggota Polwan yang beragama Islam, ya, jadi tidak diharuskan, tetapi diperbolehkan untuk memakai jilbab. Itu Mas Taufik. Artinya Jadi, tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi ya? Bagi anggota Polwan yang tidak memakai jilbab itu tidak ada sanksinya. Tapi kan kalau di Aceh ada aturan yang bagi Polwan yang nggak memakai jilbab itu ada sanksi sih. Jadi kalau di Polda Aceh itu khusus. Makanya di sana itu daerah istimewa. Makanya diberikan aturan khusus di sana. Itu kan sesuai permintaan dari masyarakat sana juga. Itu Mas Taufik. Jadi kalau kita ini untuk seluruh anggota Polwan seluruh Indonesia, jadi sesuai skep nomor 245 itu Polwan tidak wajib, apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa Polwan tidak wajib memakai jilbab, tidak wajib, cuman diperbolehkan sudah berdasarkan skep Kapolri. Jadi kita terhitung Polwan di luar Polda Aceh terhitung tanggal 25 Maret 2015 sudah resmi diperbolehkan memakai jilbab. Oke. Ya, sebagai anggota kita patut bersyukur kita sudah sebagai bisa. Anggota Polwan tentunya tidak luput dari tugas-tugasnya Pak ya. Antara Polwan dengan Polki ya itu beda. Karena Polwan mempunyai dua fungsi, tugas sebagai profesionalisme kepolisian dan sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana Anda mengatur strategi tugas-tugas ini? Ya betul Mas Taufik. Jadi kita ini memang berperan ganda, ya, di mana kita sebagai Polwan, kemudian kita juga merangkap kodrat kita sebagai wanita, ya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu dari anak-anak kita harus bisa membagi waktu buat mereka. Jangan sampai anak-anak kita merasa mereka itu jadi kehilangan sosok seorang ibu, karena ibunya sibuk dinas, ya, kemudian tidak memperhatikan keluarga, ya. Jadi kita di saat-saat senggang, nggak ada kegiatan yang mendesak, kita harus bisa memberikan perhatian khusus kepada suami maupun anak-anak kita untuk ya paling tidak nggak usah jauh-jauh jalan-jalan. Kalau Sumeneb ini kan tidak ada mall ya Mas Taufik. Jadi kita jalan-jalan ya adanya taman bunga. Itu karena tidak ada mall jadi kita jalan-jalannya ke situ. Nah makanya perlu kita untuk membagi waktu. Jadi jangan sepenuhnya kita untuk kerjaan. Kadangkala kita harus kumpul dengan keluarga. Makanya ya saya juga berterima kasih kepada suami saya yang kebetulan saat ini juga berulang tahun. Ulang tahunnya sama dengan hari jadi Polwan 1 September yang telah memberikan kita itu kesempatan untuk tetap berkarir di Polwan. Jadi tidak menghalang-halangi Mas Taufik ya itu. Ya. Ibu, sekarang kan hari jadi Polwan ya, jadi Polwan lahir 1 September. Apa harapan anggota Polwan ini? Monggo dijawab satu-satu dari Ibu Purwati ya, Ibu Purwati. Ya. Jadi harapan kami sebagai Polwan kepada pimpinan kami bahwa kami mengharapkan Polwan itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
berkarir di Polwan dan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu, jabatan baik operasional maupun staf. Jadi kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menduduki jabatan. Terus masalah kesejahteraan gimana, Bu? Jadi kalau masalah kesejahteraan di Polri ini saya sudah cukup mungkin ya? Saya anggap cukup ya. Kalau memang kalau kita namanya manusia, kalau masih, kita ini tidak ada cukupnya. Selama kita masih hidup itu tidak ada cukupnya. Iya. Kalau kita tidak semuanya kita tidak pernah bersyukur ya. Sesuatu yang telah diberikan negara kepada kita itu rasanya tidak cukup terus. Kita harus jangan selalu melihat ke atas ya. Kadang-kadang kita harus melihat ke bawah. Kita itu loh patut bersyukur. Mereka yang tidak punya kerjaan tetap bisa makan tiap hari. Apalagi kita yang punya pekerjaan tetap. Harus kita melihat ke bawah, jangan selalu melihat ke atas. Ya. Jadi kalau menurut saya ya sudah alhamdulillah cukup lah. Kita negara memberikan penghasilan kepada kita. Oke, dari Ibu Mayang, Mbak Mayang, harapan dari mungkin bisa satu-satu. Kalau harapan dari kita Polwan paling sama lah. Tapi kalau saya pribadi harapan saya bahwanya untuk kedepannya Polwan di daerah itu diperbanyak. Jadi menempati pos-pos yang sesuai keperluan atau kebutuhan, di mana tiap polsek nanti bisa ada 1 atau 2 orang Polwan. Jadi harapan saya itu Polwan kedepannya di daerah juga semakin banyak, bukan ditempatkan di kota-kota besar saja, karena di wilayah juga tentunya masih membutuhkan tenaga Polwan. Mungkin ada tambahan dari Astri atau dari Mayang selaku dari Lantas Polres Sumeneb. Harapannya terhadap pimpinan atau pemerintah daerah sendiri? Oh, cukup. Terima kasih buat ibu-ibu Polwan dan mbak-mbak Polwan yang telah meluangkan waktunya memberikan ini bincang-bincang santai ini. Semoga membawa manfaat bagi anggota Polwan dan pemirsa di rumah. Demikian hasil perbincangan saya dengan para Polwan dan para bidadari-bidadari dari Polres Sumeneb ini. Sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, mungkin ada dari anggota Polwan sendiri untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan tema dari Hari Polwan ini. Monggo Ibu. Baik, perlu kami sampaikan bahwa tema HUT Polwan yang ke-67, Polwan mengambil tema bahwa Polwan siap sebagai pelopor revolusi mental dalam rangka memantapkan soliditas dan profesionalisme. Itu tema yang diambil untuk HUT Polwan kali ini. Semoga menjadi bahan dan acuan bagi Polwan-Polwan ke depan. Dari saya bersama Ahmad Taufik dan kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti bincang santai. Acara ini dipersembahkan oleh Madura Channel TV.